Pada Desember 1946, Republik Indonesia kala itu baru saja berusia 1 tahun 4 bulan. Kemerdekaan yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 ternyata bukanlah akhir dari sebuah perjuangan, melainkan awal dari sebuah konfrontasi yang brutal. Di bawah Panji Nika atau Netherlands Indies Civil Administration, Belanda kembali dengan ambisi penuh untuk menduduki kembali Hindia, aset kolonial mereka yang paling berharga. Di berbagai penjuru negeri, perlawanan rakyat terus berkobar. Namun salah satu perlawanan paling gigih dan terorganisasi yang mengancam agenda Belanda berpusat di Sulawesi Selatan, sebuah wilayah yang menolak untuk tunduk kembali pada kekuasaan kolonial. Perlawanan gigih rakyat Sulawesi. Di pesisir barat Sulawesi Selatan, Madar, Parepare, Makassar hingga Banteng, semangat perlawanan rakyat telah mendarah daging. Mereka tidak hanya berperang demi pengakuan kedaulatan, tetapi juga demi sebuah harga diri. Gubernur Sulawesi saat itu, Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi, menjadi simbol intelektual perlawanan yang terus mengobarkan semangat juang. Perlawanan ini begitu intens hingga membuat pos-pos militer Belanda dan infrastruktur kolonial menjadi sasaran serangan gerilya yang efektif hampir setiap malam, melumpuhkan operasi Nika di berbagai wilayah tersebut. Manuver politik, penangkapan sang gubernur. Menghadapi perlawanan yang tak kunjung padam, Belanda menerapkan strategi ganda, politik dan militer. Pada 24 April 1946, dalam sebuah operasi yang dirancang untuk memenggal kepala pergerakan, Belanda akhirnya menangkap Gubernur Sam Ratulangi beserta sejumlah tokoh pejuang kunci lainnya. Penangkapan ini adalah upaya untuk melumpuhkan struktur politik perlawanan. Namun alih-alih padam, perjuangan rakyat justru bertransformasi. Perlawanan terbuka berevolusi menjadi perang gerilya yang lebih sulit diprediksi dan lebih mengakar di pedesaan, menjadikan setiap jengkal tanah sebagai medan pertempuran. Politik pecah belah dan konferensi Malino. Secara simultan Belanda melancarkan manuver politik divide and impera, pecah belah dan kuasai. Pada 15 Juli 1946, Australia secara resmi menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Pada hari yang sama, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Mook, menggelar konferensi Malino. Konferensi ini adalah cetak biru untuk membentuk sebuah negara federal boneka, Negara Indonesia Timur atau NIT, yang dirancang untuk memisahkan wilayah timur dari Republik Indonesia yang berpusat di Pulau Jawa. Ini adalah strategi untuk mendelegitimasi proklamasi kemerdekaan dan menciptakan entitas politik yang pro-Belanda. Konsolidasi pejuang, lahirnya LAPRIS. Rancangan pembentukan negara Indonesia Timur memicu kemarahan besar di kalangan pejuang. Sebagai bentuk respon langsung, pada 17 Juli 1946, 19 organisasi perjuangan di Sulawesi Selatan berkumpul di Polong Bangkeng, Takalar. Mereka menyatukan kekuatan dalam satu komando terpadu bernama Laskar Pemberontak Rakyat Sulawesi atau LAPRIS. Di bawah kepemimpinan Panglima Ranggong Daeng Romo dan tokoh karismatik Walter Monginsidi, LAPRIS menjadi kekuatan militer rakyat yang jauh lebih terorganisasi, terkoordinasi, dan mematikan bagi tentara kolonial. Ekskalasi militer dan keadaan darurat perang. Serangan LAPRIS yang semakin intensif dan efektif membuat tentara Belanda di Sulawesi Selatan terdesak. Kekuatan mereka melemah dan moral mereka jatuh. Pada 9 November 1946, Letnan Jenderal Simon Spoor, panglima tertinggi tentara Belanda di Hindia Belanda, memanggil seluruh pimpinan militer dan sipil di Sulawesi ke Batavia, yang sekarang Jakarta. Keputusannya yang tegas akan perlawanan di Sulawesi Selatan harus ditumpas dengan cara apapun. Spoor akhirnya menetapkan Staat van Oorlog en Beleg atau keadaan darurat perang untuk Sulawesi Selatan. Maksudnya memberikan wewenang tak terbatas kepada militer. Kedatangan sang jagal, Kapten Westerling. Untuk mengeksekusi perintah tersebut, Simon Spoor tidak mengirim tentara reguler. Ia memanggil unit pasukan khususnya yang paling ditakuti, Depot Speciale Troepen atau DST, atau pasukan khusus Baret Hijau. Unit ini adalah spesialis kontra insurgensi, perang psikologis dan eksekusi kilat.
Mereka dipimpin oleh seorang perwira muda yang ambisius dan kejam, Letnan 1 kemudian Kapten Raymond Pierre Paul Westerling. Pada 5 Desember 1946, Westerling dan 120 personal di ASTI tiba di Makassar dan mendirikan markas mereka di Mato Angin, siap mengubah Sulawesi Selatan menjadi ladang pembantaian. Metode Westerling, teror yang sistematis. Westerling tidak datang untuk berperang secara konvensional, ia datang untuk menebar teror. Selama beberapa hari pertama, ia mengumpulkan data intelijen. Kemudian ia menerapkan metode brutal yang kelak dikenal sebagai metode Westerling. Tahap pertama adalah mengepung sebuah desa atau kampung di malam hari. Tahap kedua, semua penduduk baik itu pria, wanita, dan anak-anak digiring dan dikumpulkan di lapangan terbuka. Tahap ketiga, Westerling dengan daftar nama di tangan yang diperoleh dari informan akan memanggil orang-orang yang dicurigai sebagai pejuang, pendukung, atau sekedar simpatisan ekstremis. Eksekusi publik di depan mata warga. Inilah puncak dari perang psikologis Westerling. Mereka yang namanya dipanggil atau siapapun yang mencoba melawan atau melarikan diri akan dieksekusi di tempat dengan tembakan di kepala. Disaksikan oleh seluruh penduduk desa, termasuk keluarga mereka. Teror ini dirancang untuk menghancurkan mental perlawanan rakyat, memutuskan hubungan antara pejuang dan rakyat sipil yang mendukung mereka. Jika kepala desa menolak bekerja sama, ia akan dieksekusi, dan Westerling akan menunjuk kepala desa baru yang patuh di bawah todongan senjata. Pembantaian pertama, neraka di Makassar. Aksi teror ini dimulai pada 12 Desember 1946 di sekitar Makassar. Dimulai dari desa Batua dan Manggala. Pasukan DST mengepung, menggeledah, merampas, dan menggiring penduduk. Dari tanggal 12 hingga 18 Desember, Westerling dan pasukannya menyisir wilayah Makassar. Ratusan warga sipil dieksekusi tanpa pengadilan dalam operasi yang dikenal sebagai Zuid Salabas Affair. Dalam beberapa kasus, warga yang ketakutan disuruh berlari, kemudian ditembaki secara membabi buta oleh pasukan DST seolah-olah sedang berburu. Teror dan diplomasi. Secara ironis dan mengerikan, tepat ketika Westerling sedang melakukan pembantaian massal di Makassar, pemerintah kolonial Belanda justru sedang menggelar babak akhir dari agenda politik mereka. Dari 7 hingga 24 Desember 1946, konferensi Denpasar digelar di Bali. Konferensi ini secara resmi mengukuhkan berdirinya Negara Indonesia Timur atau NIT, dengan Cokorda Gede Raka Sukawati diangkat sebagai presidennya. Ini adalah gambaran nyata dari kebijakan Belanda, membangun negara boneka di atas lautan darah dan teror yang diciptakan oleh pasukan khusus mereka. Teror menjalar, Bulukumba, Pare-Pare, dan pembunuhan para raja. Setelah Makassar dibersihkan, Jenderal Spoor memberikan Westerling keleluasaan penuh untuk bergerak ke wilayah lain. Teror pun menjalar ke selatan, ke Bulukumba. Di sana, saksi mata menceritakan bagaimana aparat desa yang pro-republik dibariskan 7 orang bergantian, lalu dieksekusi dan dilemparkan ke dalam satu lubang kuburan massal. Kekejaman berlanjut ke pesisir barat, Baru, Sopeng, Enrekang, dan Pare-Pare. Di Pare-Pare, Westerling secara spesifik menargetkan elit kerajaan yang mendukung republik, membunuh 2 raja pelopor perjuangan, Andi Makassar Panenrangi dari Kerajaan Supa dan Andi Abdullah Baumasepe. Puncak kekejaman di Mandar dan penarikan pasukan. Gelombang teror ini bukannya tanpa perlawanan. Di Mandar, pada 1 Februari 1947, pasukan Westerling menghadapi perlawanan sengit dari Laskar Gabri 531. Beberapa tentara DST tewas dalam pertempuran tersebut. Kekalahan ini memicu amarah Westerling yang tak terkendali. Ia dan pasukannya mengumpulkan rakyat Mandar dan melakukan pembantaian membabi buta sebagai aksi balas dendam. Mandar menjadi penutup dari operasi berdarah ini. Pada 17 Februari 1947, setelah 3 bulan teror yang diperkirakan merenggut puluhan ribu jiwa, dikenal dalam sejarah sebagai peristiwa korban 40.000 jiwa, Westerling dan pasukannya ditarik dari Sulawesi Selatan. Babak baru kudeta APRA di Bandung. Penarikan Westerling bukan berarti akhir dari karir militernya yang berdarah. Meski dinonaktifkan sementara, ia tetap berulah.
Ia kecewa berat dengan hasil konferensi meja bunar atau KMB yang mengharuskan Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pada 23 Januari 1950, Westerling melancarkan kudeta di Bandung dengan pasukannya sendiri. Dalam serangan fajar yang brutal itu, mereka membantai 94 prajurit divisi Siliwangi yang tidak siap, menunjukkan bahwa kekejamannya tidak terbatas pada satu wilayah saja. Impunitas sang pembantai hingga akhir. Kudeta APRA akhirnya gagal. Westerling kemudian merencanakan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno, Hatta, dan Sultan Hamengkubuwono ke-9. Namun rencana itu pun akhirnya kandas. Ia menjadi buronan nomor 1 di Indonesia. Dengan bantuan militer Belanda dan paspor palsu, Westerling berhasil melarikan diri ke Singapura, lalu ke Belgia, dan akhirnya pada tahun 1952 ia pulang ke Belanda sebagai pahlawan bagi sebagian kalangan. Hingga akhirnya ia meninggal dunia pada tahun 1987. Raymond Westerling tidak akan pernah diadili atas kejahatan perang dan pembantaian massal yang ia pimpin di Sulawesi Selatan, meninggalkan luka sejarah yang mendalam dan warisan impunitas yang tak terselesaikan.